Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke asistensi pengantar akuntansi 2. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu current liabilities. Current liabilities. Nah, kita masuk dulu nih ke definisi dari current liabilities. Current liabilities itu apa sih? Nah, current liabilities atau utang jangka pendek adalah kewajiban jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas jatuh tempo pembayaran kurang dari 12 bulan. Nah, gitu makanya teman-teman, kenapa dia dinamakan dengan utang jangka pendek? Karena batas jatuh tempo pembayarannya itu kurang dari 12 bulan. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis current liabilities. Yang pertama, ada accounts payable. Accounts payable adalah utang yang umumnya muncul ketika perusahaan membeli secara kredit. Nah, ada beberapa jurnal atau kejadian mengenai accounts payable itu sendiri. Yaitu yang pertama, saat pembelian, jurnalnya debit merchandise inventory, kreditnya accounts payable. Nah, kita asumsiin kalau dia itu ada transaksi pembelian secara kredit dengan metode perpetual. Jadi, jurnalnya debit merchandise inventory, kreditnya accounts payable. Tapi nanti kalau misalnya metodenya periodik gimana, Kak? Nah, kalau misalnya metode periodik, maka tinggal kita ganti aja debitnya menjadi purchase. Karena kalau misalnya periodik, dia punya akunnya sendiri kan ya, yaitu si purchase-nya itu. Kalau misalnya pembelian secara kredit dengan metode periodik. Selanjutnya yang B, saat pembayaran dalam periode diskon. Nah, kalau misalnya saat pembayaran dalam periode diskon, berarti utang yang berpengaruh itu, akun yang berpengaruh itu apa aja? Accounts payable, merchandise inventory, dan cash. Nah, jadi udah pasti ya, si accounts payable ini berpengaruh karena adanya pembayaran utang. Berarti yang tadinya di kredit nih menjadi di debit. Nah, sama halnya dengan accounts payable, cash pun sama teman-teman. Yang tadi cashnya itu saldo normalnya di debit, kemudian ada pembayaran, maka diganti menjadi di kredit. Nah, kemudian ada juga merchandise inventory di kredit. Nah, kalau misalnya saat pembayaran utangnya itu di luar periode diskon gimana, Kak? Berarti kalau misalnya di luar periode diskon, maka kita hilangin aja si akun si merchandise inventory karena dia kan menunjukkan si diskonnya itu kan ya, menunjukkan akun diskonnya. Berarti kalau di luar periode diskon hanya dua aja yang berpengaruh akunnya, yaitu accounts payable dan cash. Accounts payable di debit, kreditnya cash. Nah, kenapa nih dia kok accounts payable-nya di debit sih, Kak? Padahal kan saldo normal accounts payable itu di kredit. Nah, yang tadi teman-teman, karena adanya pembayaran utang, maka utang kita berkurang atas pembayaran tersebut. Maka yang tadinya di kredit, saldo normal accounts payable menjadi di debit. Nah, karena pembayaran utang juga, cash kita bakal berkurang. Berarti yang tadinya saldo normal cash itu di debit, maka pindah di kredit. Berarti debit accounts payable, kreditnya cash. Kemudian saat memperpanjang jangka waktu pembayaran utang. Nah, berarti jurnalnya debit accounts payable, kreditnya notes payable. Untuk memperjelas lagi mengenai transaksi yang saat memperpanjang jangka waktu pembayaran utang, kita masuk ke selanjutnya dulu nih teman-teman, yaitu notes payable. Notes payable itu apa sih? Nah, notes payable itu adalah janji tertulis untuk memberikan sejumlah uang tertentu di masa depan yang ditentukan atau sesuai permintaan pemegang wesel ketika pelunasan dengan ditambah pembayaran bunga. Jadi gini teman-teman, maksudnya kan kita kan misalnya ada transaksi atau antara PTA dan PTB. Nah, PTA ini ngutang nih ke PTB. Nah, ketika transaksi utang tersebut ditetapin kalau pembayaran utangnya itu maksimal dengan batas waktu 30 hari. Tapi ternyata si PTA ini masih belum bisa buat ngelunasin utang tersebut dalam jangka waktu 30 hari atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh si PTB. Maka si PTA minta nih, PTB minta untuk perpanjang jangka waktu pembayarannya dong gitu kan ya. Akhirnya kita terbitin notes payable nih. Nah, konsekuensi dari perpanjangan jangka waktu pembayaran utang tersebut apa? Kita harus membayar si bunganya juga. Jadi ketika pelunasan, yaitu harga yang tadi kita pinjam, kemudian ditambah dengan bunganya.
Gitu ya teman-teman, untuk membedakan accounts payable dan notes payable. Nah, sama halnya dengan accounts payable, notes payable juga sama nih. Ada beberapa kejadian atau ada beberapa jurnal yang berhubungan dengan notes payable, yaitu yang A, saat penerbitan notes payable. Jurnalnya debit cash, kreditnya notes payable. Karena cash kita nih, kita nerima uang nih atas penerbitan si notes payable tersebut. Kemudian kreditnya, notes payable-nya juga bakal bertambah, atau utang notes-nya juga akan bertambah atas penerbitan si notes payable tersebut. Kemudian yang B, saat pencatatan penyesuaian, itu jurnalnya debit interest expense, kreditnya interest payable. Nah, kenapa kok ada pencatatan penyesuaian? Jadi misalnya nih teman-teman, kamu dapat atau melihat soal di mana transaksi tersebut terjadi di tahun berjalan. Jadi misalnya di bulan September. Nah, berarti kan dia nggak mulai di Januari ya, berarti di tengah-tengah tahun nih, ternyata ada transaksi si notes payable itu. Nah, oleh karena itu, nanti ketika pas di akhir periode atau 31 Desember, kalian harus ngebuat adjust atau kalian harus mencatat penyesuaiannya itu, bunga atas penyesuaian itu. Berarti dari mulai September ke Desember itu berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan ya. Nah, 4 bulannya itu yang harus kita catat penyesuaiannya teman-teman, yaitu dengan jurnal debit interest expense, kreditnya interest payable. Nah, ini juga ada keterangan nih. Ini dicatat apabila jangka waktu pelunasan notes payable dibatasi dengan akhir periode akuntansi atau 31 Desember. Jadi, misalnya jangka waktu jatuh tempo pembayarannya itu di bulan Januari. Nah, berarti kan dibatasi sama si akhir periode ya. Jadi, kita harus ngebuat dulu nih pas di akhir periode berapa sih bunganya gitu. Jadi, itulah yang harus kita catat penyesuaiannya. Kemudian saat pelunasan notes payable-nya itu dan pembayaran bunga seperti apa? Nah, berarti debitnya notes payable, kemudian interest expense, dan interest payable, kreditnya cash. Gitu ya teman-teman. Kita masuk ke contoh ilustrasinya nih, biar lebih paham coba. Contoh ilustrasi notes payable. Ilustrasi misalnya, First Funan Bank setuju untuk meminjamkan 100.000 pada 1 September 2020. Nah, dia terjadinya itu transaksinya di tahun berjalan ya, yaitu 1 September 2020. Jika yang enterprise menandatangani wesel 4 bulan senilai 100.000 dengan suku bunga 12% yang jatuh tempo pada 1 Januari, jumlah dalam ribuan. Nah, ketika sebuah perusahaan menerbitkan wesel berbunga, jumlah aset yang diterimanya pada saat penerbitan wesel tersebut umumnya sama dengan nilai nominal wesel tersebut. Oleh karena itu, yang enterprise akan menerima uang tunai 100.000 dan akan membuat jurnal sebagai berikut. Berarti ketika nanti nih ada transaksi mengenai wesel, berarti dia itu kan menerbitkan wesel ya. Nah, jurnal penerbitan wesel itu di tanggal 1 September yaitu debit cash, kreditnya notes payable sebesar 100.000 yen. Nah, ini saat penerbitan notes payable-nya nih. Kemudian jika yang menyusun laporan keuangan setiap tahun, ia membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk mengakui beban bunga dan hutang bunga. Hitunglah bunga untuk 4 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, yang tadi udah aku jelasin nih teman-teman, maka dari bulan September sampai dengan Desember itu harus kalian adjust atau kalian harus catat nih penyesuaian bunganya itu berapa sih. Berarti kita hitung dulu. September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 4 bulan. Maka nominalnya nih yang tadi kita atas peminjaman wesel tersebut, penerbitan wesel 100.000 yen, kemudian dikali dengan suku bunganya adalah 12%, dan dikali dengan bulannya berapa dari September ke Desember, 4 bulan ya. Berarti dikali 4/12, yaitu sebesar 4.000 yen. Nah, jurnalnya seperti apa? Berarti 31 Desember, jurnalnya debit interest expense, kreditnya interest payable sebesar 4.000 yen. Nah, selanjutnya, pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 1 Januari 2021, Yang Enterprise harus membayar nilai nominal wesel ditambah dengan bunganya.
Ini mencatat pembayaran wesel dan bunga yang masih harus dibayar sebagai berikut. Berarti ketika yang enterprise ini melunasi notes payable tersebut, maka dia harus juga membayar bunganya nih, harus ditambah dengan pembayaran bunga. Berarti pada tanggal 1 Januari 2021, jurnalnya itu debit notes payable, interest payable, credit cash. Nah, notes payable-nya itu sebesar berapa? Sebesar yang tadi nih, atas peminjaman tersebut, 100.000 kan ya. Nah, interest payable kita udah hitung, yaitu 4.000. Nah, cash yang akan kita bayarkan yaitu 100.000 ditambah 4.000, berarti 104.000 yen. Selanjutnya yang ketiga adalah value added tax atau VAT payable. VAT payable adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Berarti kalau misalnya nanti ada VAT payable, berarti jumlah uang yang harus dibayarkan oleh customer atau pembeli tidak sama nih dengan harga si produknya tersebut. Berarti misalnya produknya 100.000, kemudian PPN-nya itu ada 10%, maka si pembeli atau customer itu nggak bayar 100.000 aja, tapi ditambah dengan PPN-nya yaitu 10% dikali 100.000. Nah, jurnalnya gimana? Debit cash, kreditnya sales revenue, dan VAT payable. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita masuk nih ke contoh ilustrasi dari VAT payable, yaitu Hill Farms Gandum menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000 yen. Hill Farms Gandum membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN sebesar 10%. Berarti cash-nya itu yang tadi aku udah bilang, berarti si harga produk tersebut ditambah dengan PPN. Berarti harus kita tulis dulu adalah sales revenue atau pendapatan penjualannya berapa nih. Nah, dikasih tahu bahwa si dia nih, Hill Farms Gandum itu menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000 euro. Berarti sales revenue sebesar 1.000 euro, VAT payable-nya adalah 100, dapatnya dari mana? 10% dikali dengan 1.000 euro, berarti 100. Nah, berarti cash yang harus kita bayarkan, cash yang harus kita terima adalah sales revenue ditambah dengan VAT payable, yaitu 1.000 ditambah dengan 100 adalah 1.100. Nah, selanjutnya ada sales tax payable. Sales tax payable adalah utang pajak penjualan yang dipungut dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Ada beberapa nih kejadian, yaitu saat penjualan barang, debit cash atau account receivable, credit sales, dan sales tax payable. Nah, kenapa nih Kak kok cash atau account receivable? Karena ketika nanti penjualan barangnya itu secara tunai, maka kita gunainnya cash. Tapi kalau misalnya penjualan barangnya secara kredit, maka kita gunain account receivable. Nah, kemudian saat penyetoran pajak, debit sales tax payable, kreditnya cash. Kenapa Kak kok sales tax payable-nya berubah jadi di debit? Karena yang tadinya ada penjualan barang secara kredit nih, ada utang pajak penjualan di kredit. Nah, atas utang pajak penjualan yang dipungut oleh penjual dari pembeli, maka utang pajak penjualannya itu harus kita setor ke kas negara. Maka saat penyetoran pajaknya itu, sales tax payable yang tadinya di kredit menjadi di debit. Berarti debit sales tax payable, kreditnya cash. Nah, contohnya nih, Kuli Grocery menjual roti dengan total 800 euro pada hari tertentu. Dengan asumsi tarif pajak penjualan sebesar 6%, Kuli membuat entry berikut untuk mencatat penjualan. Berarti sama nih yang tadi aku udah bilang, hampir sama dengan si VAT payable, maka kita analisis dulu. Si sales revenue-nya di kredit itu sebesar berapa nih? Dia menjual roti sebesar 800 euro. Berarti 800. Kemudian sales tax payable-nya itu ditetapin bahwa 6%. Berarti 6% dikali dengan 800 adalah 48. Berarti cash yang akan kita terima adalah 848. Didapat dari sales revenue ditambah dengan sales tax payable, yaitu 848 euro. Nah, yang kelima, unearned revenue atau pendapatan diterima di muka adalah uang yang diterima perusahaan dari pelanggan sebelum pelanggan menerima produk atau layanan yang mereka bayar. Berarti jurnalnya itu saat penerimaan cash
debit, kreditnya unearned revenue. Dan saat penyesuaian, debit unearned revenue, kreditnya service revenue. Nah, contoh dari unearned revenue itu seperti apa, Kak? Misalnya nih, PTA, misalnya PTA sama PTB, PTA ke PTB. Nah, PTA ini sebagai penyedia jasa nih teman-teman, penyedia jasa. Nah, PTB-nya itu sebagai pengguna jasa. Nah, berarti si PTB nih udah bayar duluan ke PTA. Tapi PTA-nya itu belum ngasih jasanya kepada PTB. Jadi PTA udah nerima uang duluan dari PTB, yaitu sebagai pendapatan diterima di muka. Jadi dia udah nerima uang duluan sebelum jasanya itu dilakukan kepada si PTB. Jadi itu namanya unearned revenue gitu ya teman-teman. Semoga paham ya. Jadi si PTA udah nerima duluan nih uang dari PTB, padahal PTA ya ini belum ngasih jasa kepada PTB. Nah, kemudian yang keenam yaitu salaries and wages payable. Salaries and wages payable adalah kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan, tetapi jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan ke perusahaan, sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Nah, misalnya kalian pasti udah sering nih ketemu sama transaksi-transaksi mengenai utang gaji dan upah. Misalnya dia penggajian atau pembayaran gajinya itu di tengah-tengah dari si akhir periode atau tutup bukunya. Nah, maka kewajiban yang udah dikerjain oleh karyawan nantinya akan menjadi utang bagi perusahaan karena si perusahaan masih belum ngasih gaji atas hak dari karyawan tersebut. Jadi si karyawan udah ngelakuin nih kewajiban-kewajibannya, udah ngelaksanain tugas-tugasnya, tapi si perusahaan belum ngasih gaji tersebut kepada karyawan karena adanya mungkin disebabkan misalnya dari akhir periode tutup buku gitu. Jadi nantinya akan dibayarkan di periode selanjutnya. Nah, jurnalnya gimana? Berarti saat pencatatan gaji yaitu debit salaries and wages expense, kreditnya salaries and wages payable. Saat pembayaran gajinya berarti salaries and wages payable yang tadinya dikredit menjadi di debit karena udah dibayarin, berarti berkurang ya. Debit salaries and wages payable, kreditnya cash karena yaitu kita membayar gaji, berarti cash kita berkurang. Gitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar semuanya.